Halo teman-teman, selamat datang di channel .04. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget yang berjudul The Other Guys. Kira-kira bagaimana ya keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja untuk masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang detektif yang bernama Denson dan Highsmith sedang beraksi di tengah kota untuk mengejar para penjahat. Mereka adalah dua orang yang tak kenal mengenal rasa takut dan menangkap penjahat seperti superstar. Ya, dua orang ini memang sangat terkenal dan telah dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat kota New York. Karena mereka selalu bisa menyelesaikan berbagai kasus dan menyelamatkan kota. Mereka juga dianggap sebagai rockstar di tempat kerja. Dan di kantor mereka terdapat dua detektif aneh yang bernama Terry dan Ellen yang dinamakan dengan The Other Guys. Scene selanjutnya memperlihatkan Terry yang selalu bertengkar dengan Ellen meskipun mereka bekerja dalam satu tim. Terry sering dibuat kesal dengan sikap Ellen yang dianggapnya aneh. Padahal sebenarnya Ellen hanya bersikap normal seperti orang baik kebanyakan. Tapi mungkin Terry menginginkan partnernya itu bersikap agak sedikit keras dan kasar. Scene berpindah ke sebuah pembukaan pasar saham di mana seorang CEO bernama Femal sama dengan investornya akan menyembunyikan bel tanda pembukaan market. Pamela sedang kesal nih dengan David karena kekalahannya sebanyak 32 miliar dolar dan kembali ke kantor polisi yang saat ini sedang diadakan konsultasi. Terry menceritakan tentang masa lalunya di mana ia pernah menembak kaki seorang pemain baseball terkenal yang bernama Derek Peter. Hal bodoh itu selalu tergiang di pikiran Terry dan ia tak pernah dapat melupakannya. Dan karena hal itulah rekan-rekannya jadi banyak yang membencinya. Di tengah kota, beberapa orang penjahat terlihat tengah beraksi dengan membobol sebuah toko perhiasan menggunakan sebuah bola beton yang berukuran sangat besar. Denson dan Highsmith segera bergegas untuk beraksi. Dua detektif ini langsung mengejar para penjahat yang ternyata bergerak lincah dan cepat. Mereka mengejar hingga ke atas gedung hingga akhirnya karena mungkin merasa terlalu pede dan gak bisa mati, Denson dan Highsmith malah loncat dari atas gedung dan gak pernah bergerak lagi saat sampai di bawah. Mereka pun dimakamkan sebagai pahlawan dan saat ini terjadi kekosongan pahlawan di kota New York. Di saat itulah Terry berpikir dan mengajak Ellen untuk bergerak maju dan menggantikan pahlawan yang telah mati. Namun sepasang detektif lainnya yaitu Martin dan Fozzie terus menghalangi mereka karena mereka juga ingin menjadi pahlawan. Lalu sebuah panggilan tugas datang dan masing-masing tim ini bergegas untuk menuju TKP. Terry dan Ellen malah mendapat ejekan dari Martin dan Fozzie karena cara mereka memasuki TKP yang terlalu sembarangan. Sementara itu, di tempat lain, Davidson mendapat telepon dari Pamela yang mengatakan mulai saat ini akan menyuruh seseorang yang bernama Roger Wesley untuk mengawasi David karena Pamela tidak ingin mendapatkan kerugian atas uangnya yang belum dikembalikan David. David mencoba untuk mengalihkan perhatian di ruangan itu agar lepas dari pengawasan Roger. Terry dan Ellen lalu beralih ke kasus lainnya yaitu kasus izin pembangunan yang melibatkan David Erskine. Mereka lalu segera pergi ke sebuah tempat untuk menangkap David dan sangat kebetulan sekali mereka menemukan David yang sedang mencoba untuk berusaha kabur dari kejaran Roger. Terry merasa kesal karena kasus ini tidak ada artinya bagi mereka karena Terry di sini menginginkan sebuah kasus besar. Saat di perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil lain menabrak mobil yang dikemudikan oleh Ellen. Dari sana keluar Roger bersama anggotanya yang langsung mengambil mobil milik Ellen beserta David di dalamnya. Terry dan juga Roger harus berjalan kaki ke kantornya dan saat baru sampai di sana, Roger telah berada di sana beserta pengacara David Don Beeman. Di sini memberitahukan pada mereka berdua bahwa kasus izin pembangunan David telah selesai. Karena merasa tidak puas, Ellen kembali mengajak Terry untuk berdiskusi masalah David di rumahnya.
Ellen memperlihatkan beberapa slide yang menjelaskan tentang siapa itu David Erson. Namun perhatian Terry langsung teralihkan saat melihat istri Ellen yang cantik. Terry merasa nggak percaya kalau Ellen yang dianggapnya bodoh dan aneh bisa memiliki istri yang lebih mirip dengan seorang model. Saking nggak percayanya, Terry sampai mengkonfirmasi beberapa kali untuk memastikan Sheila benar-benar merupakan istri Ellen. Esok paginya mereka kembali nih menjemput mobil milik Ellen yang diambil kemarin dan berhasil menemukan ponsel Ellen yang kebetulan tertinggal di mobil itu. Mereka juga menemukan sekantong tiket lotre yang kebetulan belum pernah dipakai. Di ponsel itu ada sebuah panggilan keluar saat baru saja tertinggal di mobil, di mana tujuan panggilannya adalah mantan pacar Ellen yang bernama Christine. Lalu mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah Christine untuk mencari informasi tentang rekaman percakapan di ponsel tersebut. Ellen dan Terry buru-buru kabur dari rumah Christine telah mengambil ponsel miliknya. Karena Christine dan juga suaminya merupakan pasangan yang memiliki sikap yang aneh, mirip-mirip kayak orang lagi stres. Dan dari rekaman percakapan itu, terdengarlah suara David yang sedang merencanakan sebuah penipuan terhadap calon investor barunya, di mana uang investor baru tersebut yang berjumlah 32 miliar dolar akan digunakan oleh David untuk membayar uang milik perusahaan Linux Global. Hari berikutnya, Terry dan Ellen pergi ke sebuah akuntan yang mereka duga terkait dengan kasus David. Tapi gedung itu tiba-tiba meledak saat mereka baru saja mau mendekatinya. Ternyata Roger adalah pelaku peledakan tersebut. Roger langsung kabur saat misinya meledakkan gedung telah selesai. Terry dan juga Ellen terkapar di jalan karena efek dari ledakan tersebut. Setelah kejadian itu, Ellen merasa kesal dan mengatakan pada Terry untuk tidak mau lagi menjalankan misi dan hanya ingin duduk di belakang meja. Itu semua dilakukan Ellen karena takut dirinya akan menjadi seperti dulu lagi. Ellen menceritakan bahwa dulunya dia adalah orang yang liar dan memperkerjakan teman-teman wanitanya untuk menghasilkan uang, hingga akhirnya lepas kendali dan berakhir di rumah sakit. Dan sejak saat itulah Ellen berjanji untuk normal dan melamar pekerjaan menjadi seorang akuntan di kepolisian. Terry tetap meyakinkan Ellen dan berjanji untuk melindungi Ellen untuk kedepannya agar Ellen tetap mau menjalankan misi dengannya. Selanjutnya, mereka berdua datang ke kantor David untuk langsung bertanya tentang rencana busuknya. Namun David langsung menyuruh mereka berdua dengan 2 buah tiket VIP pertandingan. Dan anehnya, mereka menerima suap itu dan baru tersadar saat sudah ada di pertandingan. Hal itu sampai terjadi 2 kalinya. Hingga di saat yang ketiga, Terry dan Ellen malah kayak ngamuk-ngamuk gak jelas di ruangan kerja David. Lalu setelah keluar dari sana, beberapa orang berpakaian hitam datang secara tiba-tiba. Perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Terry berhasil menemukan mereka semua. Tapi sayangnya, Roger dengan yang lainnya datang untuk menyentrum mereka berdua hingga pingsan. Saat terbangun, mereka telah berada di atas kereta yang mengangkut mereka ke Los Angeles. Ellen langsung menelpon Kapten Jean untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat baru saja sampai di kantor, Kapten langsung memanggil mereka karena seorang hakim yang bernama Repot telah menunggu. Hakim itu sendiri menyuruh Terry dan juga Ellen untuk berhenti menyelidiki David dan langsung pergi setelah itu. Meski Terry bersikeras menyatakan David bersalah, Kapten Jean di sini tetap menyuruh mereka berhenti dari kasus itu dan menyerahkan semua barang bukti tentang kasus David kepadanya. Malam harinya, Terry datang ke tempat pacarnya, Francine, dan karena mungkin suasana hatinya sedang buruk, Terry malah bertengkar dengan pacarnya. Begitupun dengan Ellen, ia sampai harus bertengkar dengan istrinya karena sebuah masalah yang gak penting dan itu menyebabkan Ellen diusir dari rumah. Dan secara kebetulan, Terry dan Ellen kembali bertemu di sebuah tempat di tepi danau dengan masalah yang sama. Mereka akhirnya menghabiskan malam dengan minum-minum dan happy-happy. Keesokan harinya, mereka berdua menyerahkan semua bukti-bukti tentang David ke sebuah kantor. Masa masih kayak secara kebetulan itu adalah orang yang menerima semua barang bukti tersebut adalah pengacara David sendiri yang membuat Terry menjadi kesal saat itu juga. Dan karena masih merasa kesal, Terry sampai memecahkan monitor komputer di tempat kerjanya.
Tapi tak lama kemudian panggilan berbunyi yang menginformasikan bahwa sedang terjadi upaya percobaan bunuh diri yang sedang berlangsung di kantor SEC yang merupakan kantor Beamon. Dan benar saja saat mereka sampai di sana, Bon Beamon sedang berusaha untuk bunuh diri. Terry dan Ellen berusaha untuk membujuk Beamon agar mengurungkan niatnya. Namun sayang, Beamon tetap memutuskan untuk bunuh diri dengan loncat dari sebuah gedung. Saat sedang memeriksa ruang kerja Beamon, Kapten Jin datang untuk menginfokan bahwa Terry dan Ellen akan segera dimutasi. Terry di bagian lalu lintas sementara Ellen akan berpatroli di tengah kota. Dan hal tersebut juga membuat persahabatan Terry dan Ellen menjadi kacau. Akhirnya, di sini Terry mulai bekerja sebagai polisi lalu lintas, sedangkan Ellen meskipun sendiri masih berusaha untuk mencari informasi seputar kasus David. Terry mulai menikmati pekerjaan barunya ini dan terbukti dengan terpilih menjadi petugas lalu lintas terbaik dalam sebulan terakhir. Sementara itu Ellen yang telah berhasil menemukan info terbaru tentang David kembali mendatangi Kapten untuk meminta senjatanya. Selanjutnya Ellen segera menemui Terry untuk mengajaknya kembali mengurus kasus David. Ellen telah menemukan bukti baru bahwa David harus membayar kerugian kepada perusahaan Linux Global. David telah membuat perusahaan mereka rugi atas semua investasinya yang buruk. Karena itulah David berencana untuk mencari investor yang baru yang akan ditipu untuk mengganti kerugian tersebut. Dan besok sebuah transaksi bisnis akan dilakukan dengan David sebagai pemimpinnya. Ellen mengajak Terry untuk menghentikan transaksi tersebut sebelum terlambat. Namun Terry malah menolak ajakan Ellen karena merasa telah nyaman dengan pekerjaan yang baru sebagai pengatur lalu lintas. Beberapa saat setelahnya, Ellen berinisiatif untuk mendatangi Kapten untuk menanyakan alasan mengapa kasus David selalu ditutup-tutupi. Tapi tak disangka Terry juga datang ke sana untuk membantu. Kapten menjelaskan bahwa David memiliki kenalan orang-orang yang berpangkat tinggi dan Kapten sendiri hanya berusaha untuk menyelamatkan karirnya. Pada akhirnya, Kapten mengizinkan Terry dan Ellen untuk kembali mengusut kasus David, namun ia berpesan agar mereka bisa menangani kasus ini dengan serapi mungkin serta mendapatkan bukti yang nyata. Di tempat lainnya, David tengah bersiap-siap untuk mengadakan pertemuan bisnisnya dengan banyak orang dari berbagai negara yang akan berinvestasi kepadanya. Terry dan Ellen datang pada saat pertemuan sedang berlangsung. Mereka sangat kaget seketika melihat salah satu rekan mereka yaitu Bob yang merupakan bendahara di kepolisian sedang berada di sana untuk menginvestasikan dana pensiun polisi pada David senilai 32 miliar dolar. Di sini keributan langsung pecah, keributan tembak-tembak pun mulai terjadi di ruang rapat tersebut. Lalu mereka berdua berusaha membawa David kabur di tengah-tengah keributan yang sedang terjadi. Namun aksi mereka langsung dihalang-halangi oleh beberapa orang yang ikut masuk ke dalam mobil, serta Roger dan timnya yang ikut mengejar. Di radio juga diumumkan bahwa Terry dan Ellen merupakan polisi yang membelot dengan membawa David sebagai korban. Dan di tengah kebingungan itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menuju sebuah apartemen milik David untuk menyelamatkan diri. David baru menceritakan kejadiannya sebenarnya setelah mereka sampai di apartemen. Mulai dari David yang ternyata mengalami kekalahan yang sangat besar saat berjudi, Beamon yang sengaja bunuh diri karena disesak oleh Roger, dan dana pensiun polisi yang telah berada di rekening David untuk ditransfer pada Windows keesokan harinya pada 9 pagi. Akhirnya pagi pun kembali datang, saatnya bagi Terry dan Ellen untuk melakukan misi mereka yang terakhir. Mereka bergegas menuju bank yang dimaksud dengan dihalang-halangi oleh banyak orang yang mengejar mereka sejak hari kemarin. Beberapa orang juga segera bergegas untuk mengejar. Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi oleh mereka saat mereka mencoba membawa David, mulai dari beberapa musuh yang terus menembaki hingga mobil-mobil polisi yang ikut mengejar. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut hingga akhirnya helikopter yang mengejar mereka hancur karena pilotnya berhasil dihantam oleh bola golf yang dipukul oleh para pemain di atas gedung. Mereka akhirnya sampai di bank yang dimaksud tepat sebelum transfer uang dilakukan. Petugas bank langsung disuruh untuk membatalkan transfer tersebut, namun di saat itu pula Roger dan anggotanya juga muncul untuk menyuruh petugas bank itu melanjutkan transfer uang. Di sini Roger juga sempat menembak Terry dan Ellen. Saat tengah terjadi perdebatan di sana,
Roger akan menembak si petugas bank. Disitulah Kapten beserta Martin dan Fozzie datang untuk menyelamatkan keadaan. Dan sejak kejadian itu pemerintah memutuskan untuk memberikan data talangan pada perusahaan Linux Global untuk menutupi kerugian mereka yang disebabkan oleh David. David Harrison akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke sebuah penjara federal yang berlokasi di Palomino, Florida. Sementara itu, Roger Wesley dan juga yang lainnya ditangkap dan dikaitkan dengan pembunuhan. Dan di akhir cerita, ditampakkan Terry yang akhirnya menikahi Francine, pacarnya. Terry dan Ellen akhirnya menjadi pahlawan baru untuk kota New York. Terry dan Ellen akhirnya pergi dengan kendaraan baru mereka yang jauh lebih jantan dari sebelumnya. Dan film pun berakhir. Dan untuk teman-teman di rumah nih yang mungkin kalian penasaran dengan kayak review film yang lainnya, bisa banget nih pantengin terus channel ini. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.